Dania masih saja bersedih guys atas kematian Loli, karena walau bagaimanapun dia belum bisa terima kalau Loli itu sudah meninggal dunia. Sementara Safira tuh guys ya, yang sudah mendapatkan file bukti yang menyatakan bahwa Dania adalah kakaknya, dan dia melihat sendiri bahwa ternyata dia mulai sadar bahwa Dania itu benar adalah kakaknya semacam itu, karena foto-fotonya itu menunjukkan bahwa memang kayaknya Dania adalah saudara dia semacam itu. Dania itu benar-benar bersedih nih guys ya, walaupun sebenarnya di situ nih guys ya, dia sudah dikasih tahu oleh Pak Gunawan bahwasanya itu adalah saudaranya Safira semacam itu, namun sayangnya dia belum percaya semacam itu. Nah, sementara Pak Gunawan itu berusaha untuk mengingatkan Romi agar Romi itu meninggalkan Dania, karena Romi itu nggak pantas bagi Dania semacam itu, ya kan? Apalagi memang di situ juga kedua orang tuanya Safira dan dia, pembunuhnya salah satunya adalah Pak Romi semacam itu. Dan sementara ya, kebencian Yuda yang semakin dalam kepada Julian membuat dia berusaha ingin menghancurkan perusahaannya. Julian minta bantuan kepada Mona nih guys. Dan sementara Romi yang mulai datang ke rumahnya, Om Romi yang datang ke rumahnya Julian membuat Julian itu sangat marah betul. Karena apa? Om Romi telah menghancurkan kehidupannya dan juga Tante Wulan semacam itu. Padahal Tante Wulan sedang hamil. Seharusnya dia itu menjaga anaknya, calon bayinya semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Julian berusaha untuk datang bersama dengan Safira, yaitu menemui Dania, dan tidak sengaja mereka semua mendengar percakapan yang menyatakan bahwa Dania itu meninggalkan Romi. Itu gara-gara Romi semacam itu ya guys ya. Jadi Dania dulunya sangat mencintai Julian. Namun sayangnya nih guys ya, Julian sudah tidak mau menerima cintanya Dania. Karena apa? Julian sangat kecewa banget dengan Dania. Dania ngomong bahwa dulunya dia sangat mencintai semacam itu loh guys. Dan dia tidak mau lagi nih guys Julian mendengar kata-kata cinta dari Dania. Apapun alasannya dia meninggalkan Julian demi Romi ataupun demi siapa, Julian tidak peduli akan hal itu semua nih guys ya. Nah, sementara ya, Om Es Krim itu benar-benar sangat bersedih atas kematiannya Loli semacam itu, karena Loli begitu pulang dengan sangat cepat sekali nih guys ya. Padahal dia masih pengen bermain dengan Loli semacam itu. Dan di situ nih guys ya, dia melihat bahwa pemakamannya Loli memang kayaknya sudah selesai. Nah, di situ nih guys ya, banyak orang-orang kantor perwakilan dari kantornya Julian yang di situ datang mengucapkan belasungkawa kepada Romi, bahwasanya memang di situ nih guys ya, mereka turut berduka cita atas kematian Loli, anaknya Romi semacam itu. Dan di situ nih guys ya, tidak hanya orang perwakilan dari kantornya Romi bekerja, melainkan juga di situ ada Mona, keluarganya Pak Gunawan juga datang di situ nih guys ya. Mereka juga berbelasungkawa atas kematiannya Loli, meninggalnya Loli. Ini memang sangat sedih semacam itu. Pak Gunawan juga bersedih atas kematian Loli yang sudah dianggap seperti cucunya sendiri, seperti itu loh guys. Walau bagaimanapun ya, Dania itu harus bisa merelakan itu semua demi ketenangan Loli yang sudah meninggal semacam itu. Bahkan di situ nih guys ya, ada Mama Lestari, di mana Tante Lestari itu berusaha untuk mengingatkan Dania agar tidak terlalu begitu sedih. Karena apa? Dia juga mengalami kesedihan yang dialami oleh Dania saat ini, di mana dulunya pernah kehilangan ya kan anak tercintanya, yaitu Rafael semacam itu, yang telah dinyatakan meninggal dunia, ternyata masih hidup sampai saat ini. Dan dia tahu betul bahwa ketika anaknya meninggal itu rasanya seperti apa seorang ibu itu, dia tahu betul semacam itu. Dan dia benar-benar terpuruk dan sedih nih guys ya. Dia tidak bisa terima kalau anaknya meninggal, dan dia mau di situ saja nemenin anaknya semacam itu. Om Gunawan berusaha untuk menenangkan Dania, karena walau bagaimanapun dia tahu betul bahwa kondisi Dania saat ini tidak baik-baik saja nih guys ya. Dan memang di situ juga Tante Lestari sangat sedih ya guys ya atas kematian Loli. Walau bagaimanapun Loli sudah dianggap keluarga dan cucunya bagi Tante Lestari itu sendiri. Dania masih saja histeris, masih saja menangis, masih belum menerima keadaan bahwa anaknya sudah meninggal semacam itu. Namun ini memang sudah menjadi urusan Tuhan semacam itu. Takdirnya Loli memang sudah meninggal semacam itu. Makanya Pak Gunawan hanya bisa menguatkan Dania untuk bisa menerima keadaan, karena pastinya ini sangat tidak mudah sekali, karena yang hidup semua ini hanyalah titipan dari Tuhan. Makanya mau gak mau dia harus terima semacam itu. Sementara Om Es Krim ya, Yuda ini memang sangat sedih juga meninggalnya Loli. Dia tahu betul kalau seandainya Loli pada waktu itu tinggal bersama dengan Yuda, maka saat ini mungkin Loli tidak akan meninggal. Karena apa? Keteledoran dari Dania sendiri yang membuat anaknya itu celaka. Dulu sudah sering diingatkan oleh Yuda, andai saja memang tinggal bersama dengan Yuda, mungkin anaknya Loli masih hidup. Tapi memang Dania itu tidak tahu. Dikasih tahu memang tidak terima dia pada waktu itu, sehingga membuat keadaan jadi tambah rumit. Sekarang Loli itu meninggal semacam itu. Makanya Yuda itu
sebenarnya sangat sedih nih guys ya. Karena Yuda itu walau bagaimanapun dia peduli dengan Loli. Dia sangat sedih gitu loh guys. Dan dia melihat di situ yang menjenguk ya, yang takziah ke makamnya Loli, ternyata itu memang ada keluarganya Rafael, sehingga dia nggak berani langsung ke makamnya Loli sekarang nih guys, karena masih ada masalah yang masih belum dibereskan nih guys. Saat ini perselisihan antara Rafael dan juga Yuda semacam itu nih guys. Makanya di situ Yuda tidak berani nongol di hadapan keluarganya Pak Gunawan, apalagi di situ ada Rafael semacam itu loh guys. Makanya dia nggak berani menemui Dania untuk takziah semacam itu loh guys, menunggu hingga semuanya sepi hingga dia gilirannya untuk bisa takziah dan mendoakan Loli semacam itu loh guys. Nah sementara Dania masih histeris nih guys, dia masih ada di makamnya Loli, bahkan dia itu histerisnya minta ampun di situ nih guys ya. Pak Gunawan selalu berusaha untuk menenangkan Dania, dan kalau butuh bantuan apa-apa maka Pak Gunawan akan selalu membantu. Bahkan di situ nih guys ya, nanti kalau misalkan ada waktu ya, diusahakan nanti ada waktu ketemuan dengan Pak Gunawan kalau sudah ada waktu dan agak sedikit lega. Karena apa? Ada sesuatu hal penting yang harus dibicarakan Pak Gunawan kepada ya Dania terkait Safira dan juga Dania, bahwa mereka adalah saudara kandung. Walau bagaimanapun memang Pak Gunawan berusaha untuk menyatukan mereka agar kesalahpahaman ini harus diatasi segera mungkin. Semacam itu nih guys. Dan sementara itu nih guys ya, Dania benar-benar sangat sedih nih guys ya atas kematian dari anaknya. Di situ nih guys ya, memang sebagai seorang suami Rawi berusaha untuk mengingatkan Dania bahwa dia tidak harus terlarut bersedihnya semacam itu, karena walau bagaimanapun anaknya sudah meninggal, yang dibutuhkan itu doa, dan dia disuruh untuk pulang saja semacam itu. Namun sayangnya Dania tidak mau, dia malah tambah histeris, dia mau saja di situ. Karena apa? Di situ dia mau menunggu anaknya. Semacam itu loh guys, dia masih belum terima kesadaran bahwasanya anaknya sudah meninggal semacam itu. Dan ini semua sebenarnya juga salahnya Dania sejak awal, keteledoran dia semacam itu. Dan kalaupun Loli itu meninggal, seharusnya sejak sebelumnya itu dikasih tahu bahwa ayahnya itu adalah Romi, bukan Julian. Semacam itu loh guys. Jadi tidak akan sedih terlalu berlarut-larut dia kan. Nah sementara itu nih guys ya, ada Tante Wulan yang hadir ke pemakamannya nih guys ya, mau takziah ke Loli. Namun sayangnya dia tidak mau ke sana. Nanti takutnya ketemu Dania sama Mas Romi, di mana memang di situ nih guys ya, Wulan itu sedih kalau melihat suaminya lebih pro, lebih suka ke Dania ketimbang istrinya sendiri. Ya padahal punya anak acel, dan di situ Wulan sedang hamil malah nggak peduli semacam itu loh guys, dan makanya di situ dia pengen stay aja di mobil semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, sementara itu yang lain ikut takziah. Nah sementara Tante Wulan ada di dalam mobil. Memang hal ini sangat susah buat Tante Wulan untuk menerima segalanya, karena walau bagaimanapun dia kan sedih, suaminya baru direbut oleh ya kan Dania semacam itu. Dan di situ nih guys ya, kunci mobilnya Ariana sengaja diberikan kepada Wulan agar Wulan bisa standby aja di dalam mobil nih guys ya, semacam itu loh guys. Dan sementara yang lain itu mau takziah ke makamnya Loli semacam itu. Dania ini nih guys ya sudah dikasih tahu sama Romi untuk tidak stres, untuk tidak terlalu bersedih. Karena apa? Meninggalnya Loli memang sudah suratan takdir, dan walau bagaimanapun di situ nih guys ya, yang baik adalah mendoakan Loli, yang baik adalah menerima segala sesuatu yang telah terjadi semacam itu. Namun Dania tidak mau menerima itu semua. Dia selaku seorang ibu, dia tidak terima anaknya meninggal. Dan apa, ketika Romi berusaha untuk mengingatkan bahwa ternyata Romi itu kurang peduli. Romi mengingatkan kepada Dania bahwa dia itu juga peduli, sedih terhadap anaknya. Namun kesedihan tidak boleh terlalu berlarut-larut. Namun namanya anak yang baru meninggal, seorang ibu, ya apalagi Dania itu mau menikah dengan Romi, pengen berhubungan dengan Romi itu hanya karena Loli. Nah karena kalau Loli sedang pergi, supaya tidak bersedih semacam itu. Namun dengan keadaan dia bersedih, dia hanya bisa menangis, walaupun sebenarnya dia itu sedih banget semacam itu loh guys. Dia menangis semacam itu, namun Romi juga berusaha untuk melakukan yang terbaik semacam itu. Nah sementara Yuda nih guys, ini kesempatan dia untuk ya ke makamnya Loli setelah semuanya sepi semacam itu. Apalagi dia benar-benar sedih kematian Loli ya kan ya. Dan di situ nih guys ya, memang ini rencananya Yuda untuk ke makamnya ketika semua orang sudah sepi, dan dia tahu betul bahwa ini juga kesalahan, sebenarnya keteledoran dari Dania meninggalnya Loli. Andai saja Loli itu memang ditempatkan di tempatnya Om Es Krim Yuda, maka ini semua tidak akan pernah terjadi. Dan di saat ya Romi membawa Dania itu pergi, ternyata Dania justru malah ketemu dengan Safira dan juga Julian. Kedatangan Julian dan juga Safira tentu saja tidak disambut baik oleh Dania. Karena apa? Dania menganggap bahwa kematian Loli itu gara-gara Julian. Padahal yang jelas-jelas yang salah dalam hal ini itu adalah Dania itu sendiri. Namun Dania terus saja menyalahkan kematian ini adalah gara-garanya Safira dan juga Julian semacam itu. Padahal ini adalah salahnya Dania sendiri. Dan dia tidak menginginkan
Safira dan keluarganya beserta Julian itu untuk hadir ke pemakamannya Loli. Namun walau bagaimanapun, sejak awal, ya Loli itu sudah hadir di hidupnya Julian. Mau tidak mau, Julian akan mendoakan ke makamnya Loli. Namun sayangnya Dania tidak menerima itu. Dia tidak membutuhkan doanya dari Julian, dari keluarganya semacam itu, malah menyuruh mereka untuk pergi semua. Namun Julian tetap stay di situ nih guys ya, dan Romy berusaha untuk menenangkan semacam itu Dania agar tidak histeris dan marah-marah semacam itu. Bahkan Ariana berusaha untuk membela, maksudnya untuk menyenangkan Dania untuk tidak histeris karena ke makamnya kan untuk mendoakan Loli. Nah, ketika ya Ariana mengatakan seperti itu membuat ya Dania semakin benci kepada mereka. Kenapa Ariana lebih memilih, lebih mendukung ya kan Safira, Julian semacam itu, walaupun pada kenyataan sebenarnya yang salah itu adalah Dania itu sendiri. Kalau andai saja Dania itu nih guys ya pada awalnya cerita bahwa Romy itu adalah ayah kandungnya, ini semua tidak akan terjadi seperti ini. Bahkan mungkin anaknya tidak akan meninggal. Bahkan meninggalnya Loli pun dia tidak tahu ayahnya. Dan sekarang Julian, walau bagaimanapun yang sudah menganggap Loli itu anaknya sendiri, yang menghadirkan itu adalah Dania itu sendiri sejak awal. Lalu kenapa dia bisa meninggalkan itu kan tidak mungkin. Makanya dia datang ke pemakamnya untuk doakan semacam itu, dan akhirnya nih guys Romi berhasil membawa Dania kabur pergi semacam itu nih guys, agar dia tidak histeris marah-marah semacam itu nih guys ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, tanya ke penjaga makamnya di mana ya Olivia ya Loli itu dimakamkan di mana. Dan kemudian dia itu sedih ditinggal suaminya karena suaminya lebih mentingin Dania, walaupun sekarang ya memang keadaannya lagi berduka semacam itu. Dania ini nih guys yang memang tidak bisa dikasih tahu yang benar semacam itu. Dia malah menyalahkan pisahnya semacam itu. Namun Romi berusaha untuk bilang bahwa keluarganya itu juga pengen mendoakan semacam itu. Jadi di situ ya Safira berusaha untuk mendoakan pergi ke makamnya Loli supaya Loli itu tenang, supaya Loli itu bahagia di sana, dan berharap bahwa Loli dapat tempat yang terbaik di sana semacam itu loh guys. Dan di situ benar-benar sedih banget dan ya, benar-benar sedih banget ya guys ya Safira atas kematian dari Loli, karena walau bagaimanapun Loli sudah dianggap anak bagi Safira dan juga Julian itu sendiri. Begitupun dengan neneknya ya guys ya, yaitu Mama Gina sudah menganggap keluarga Loli itu bagaikan cucu bagi Mama Gina semacam itu loh guys. Jadi walau bagaimanapun Mama Gina sudah menganggap Loli itu bagian dari keluarganya semacam itu. Dan memang kedatangan Julian itu sendiri juga untuk mendoakan agar Loli itu tenang semacam itu. Mama Gina benar-benar sangat histeris, sedih juga atas kematian dari Loli. Karena walau bagaimanapun Loli sudah dianggap cucu. Loli adalah gadis baik, gadis pintar. Jadi berharap yang terbaik bahwa Loli ditempatkan yang terbaik pula di sana semacam itu. Sementara kedatangan Julian tentu saja dilihat oleh Yuda nih guys ya, tanpa keluarganya Julian itu sadari semacam itu. Dan di situ ya Julian sengaja mendoakan Loli supaya Loli itu tenang. Yang penting Loli itu bahagia di sana semacam itu, dan berharap bahwa Loli akan ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan dia memang ada di sana semacam itu. Dan di situ semuanya ya Ariana, Safira, Julian, Mama Gina mendoakan Loli semacam itu loh guys, demi ketenangan Loli semacam itu. Karena Loli adalah gadis yang pintar, gadis yang baik seperti itu. Dia meninggal semacam itu, dan memang hal ini cukup membuat Julian dan keluarganya benar-benar sedih. Setelah mendoakan Loli nih guys ya, penyesalan terjadi bagi Julian, dimana andai saja dia tahu yang sebenarnya bahwa ketika dia bikin masalah ke tempatnya Romy dan membuka kenyataan bahwa Romy adalah ayah kandung dari Loli, maka Loli tidak akan meninggal dunia. Namun itu semua sudah menjadi suratan takdir, dan di situ Julian tetap menyalahkan diri dia sendiri seperti itu. Apapun memang seharusnya Romy itu dari awal menceritakan bahwa dia adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama Loli semacam itu. Dan ketika mendengar bahwa Julian menyalahkan diri dia kematian Loli gara-gara Julian, membuat Julia sangat marah dan berusaha untuk balas dendam. Dan dia tidak suka bahwa Loli itu memang meninggal gara-gara dia, membuat dia itu berteriak semacam itu loh guys. Dan dia nggak suka menunjukkan ketidaksukaannya kepada Julian. Dia benar-benar marah atas kematian Loli gara-gara Julian. Makanya dia tidak terima semacam itu nih guys ya. Dan dia benar-benar sedih sekaligus marah kepada Julian yang telah membuat Loli, ya anak kesayangannya, dia itu meninggal gara-gara
gara-gara Julian semacam itu sampai dia memukul pohon di situ nih guys ya. Dan suara dia itu nih guys, kemarahan dia itu didengar oleh Julian nih guys, karena ngerasa bahwa tadi kayaknya ada orang deh bersuara, kayaknya ada yang marah. Nah di situ Julian benar-benar ngerasa bahwa harus ke sana semacam itu loh guys untuk mencari tahu. Nah sementara Dania itu nih guys ya didatangin oleh Wulan karena Wulan tidak suka dengan suaminya yang direbut oleh Dania semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, walau bagaimanapun Wulan akan melabrak Dania untuk Dania meninggalkan Romi. Namun sayangnya lebih Romi itu lebih suka dengan Dania ketimbang istrinya sendiri. Istrinya sedang hamil semacam itu. Namun kondisi saat ini adalah Wulan itu harusnya tahu di mana memang Dania lagi berkabut atas meninggalnya anaknya Loli. Jadi Romi berusaha untuk menghalangi Wulan agar dia tidak marah-marah semacam itu. Karena walau bagaimanapun istri mana yang bisa terima ketika Wulan itu disakitin semacam itu dan suaminya lebih mentingin orang lain. Dan di situ ya Dania juga tidak suka dibilang bahwa dia perebut suami orang. Kenapa? Karena memang suaminya sendiri yang suka dengan Dania semacam itu. Toh suaminya kan yang memang lebih suka Dania ketimbang istrinya sendiri, Wulan semacam itu. Mendengar itu semua membuat Wulan semakin marah, kesal kepada Dania atas ucapannya semacam itu. Dan otomatis Wulan juga semakin kesal dan ingin melabrak Dania semacam itu. Karena apa? Dania sendiri itu yang telah merebut suaminya. Padahal jelas-jelas Romi itu adalah suaminya. Kenapa dia direbut semacam itu? Namun Dania percaya bahwa suaminya sendiri yang memang suka sama dia. Namun jika dia tidak kegatelan menurut ya Wulan, maka ini semua tidak akan terjadi. Romi hanya bilang kepada Wulan untuk tidak bikin masalah semacam itu. Apalagi ini lagi berkabut meninggalnya Loli semacam itu loh guys. Dan sementara itu nih guys ya, ada Yuda itu memang pergi, jangan sampai dia ketahuan oleh keluarganya Julian bahwa dia sedang mengunjungi makamnya Loli semacam itu. Karena walau bagaimanapun dia mau ke makamnya Loli untuk takziah mendoakan Loli juga nih guys. Dan dia juga bersedih atas kematian dari Loli semacam itu. Makanya dia berusaha cari cara bagaimana dia keluar dari situ nih guys agar tidak ketahuan. Sementara Julian berusaha untuk mencari kira-kira yang di balik pohon itu ada siapa dan kenapa orang itu marah semacam itu. Dan di situ tiba-tiba Safira datang nih guys karena kakinya kecengklok sehingga membuat dia itu teralihkan perhatiannya. Dan ini kesempatan bagi Yuda untuk pergi semacam itu loh guys. Dan di situ Mama Gina tanya kenapa dengan Safira tidak apa-apa, hanya memang kejengklok saja semacam itu sehingga kondisinya baik-baik saja, tidak perlu dikhawatirkan. Dan di situ Safira dan seluruh keluarganya berusaha untuk kembali ke mobil, akan segera pulang semacam itu setelah selesai takziah. Nah sementara Wulan itu nih guys yang masih belum terima karena suaminya meninggalkan dia gara-gara Dania semacam itu. Nah maka dari itu nih guys, yang terbaik bagi Wulan adalah untuk menerima keadaan. Namun sayangnya Wulan itu bersedih atas kematiannya. Dan di situ anaknya Loli itu memang sudah meninggal, ya kan? Jadi tolong bagi Wulan itu untuk menerima, dan Wulan memang bilang juga bahwa memang sudah meninggal. Gitu loh, orang yang sudah meninggal itu sudah menjadi suratan takdir. Ya mau gimana lagi, Loli sudah meninggal semacam itu. Ya, namun sayangnya di situ Wulan juga pengen diperhatikan semacam itu. Emang dia peduli dengan anaknya Ajal? Emang dia peduli dengan anaknya yang ada di dalam rahimnya Wulan semacam itu? Wulan juga sedih atas kejadian semacam itu. Dia lebih mentingin Dania semacam itu. Kalau misalkan anaknya nanti itu Ajal meninggal, bagaimana? Kalau anaknya dalam rahimnya Wulan meninggal, bagaimana? Itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Wulan benar-benar sangat sedih seperti itu loh, melihat suaminya kelakuannya justru malah seperti itu, ya kan? Dan di situ semua keluarganya melihat nih guys, histerisnya Wulan itu melabrak Dania karena Dania itu tidak mau pergi meninggalkan suaminya. Dan sementara Wulan itu sedih karena suaminya direbut semacam itu. Karena apa? Di situ dia punya anak Acel. Emang di situ suaminya nggak mikirin anaknya Acel semacam itu? Ya, kenapa yang dipikirin hanyalah di situ Dania lagi berkabut karena Loli sudah meninggal semacam itu, ya kan? Mendengar kata anaknya Loli meninggal membuat Dania semakin histeris. Dari situ Romi semakin peduli dengan Dania. Dan itu nih guys ya, Wulan itu ngomong bahwa anaknya Acel meninggal dan anaknya itu dalam rahimnya meninggal supaya dia peduli. Langsung ditamparlah tuh dia. Melihat dia yang ditampar membuat Wulan itu sangat-sangat sedih banget. Kenapa? Karena suaminya tega semacam itu. Semua keluarganya itu melihat tadi bahwa Om Romi itu menampar Wulan semacam itu. Wulan tidak terima atas sikap suaminya. Padahal apa? Kenyataannya selama ini orang tuanya tidak pernah menampar dia. Nah sementara itu guys ya, ada Om Es Krim Yuda yang ke makamnya Loli untuk mendoakan Loli. Walau bagaimanapun Loli sudah dianggap keluarga bagi
Om es krim itu sendiri. Dan dia memang benar-benar sedih guys atas kematian dari Loli, karena Loli itu sudah bagikan keluarga semacam itu. Jadi di situ dia teringat ketika Loli tinggal bersama dengan Yuda, di situ bahagia. Loli menerima, dia suka dengan Om es krim, memanggilnya Om es krim karena suka memberikan Om es krim kepada Loli semacam itu. Dan Loli itu anak yang baik gitu loh. Sayangnya Dania tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yuda untuk tinggal bersama dengan Yuda, malah dia memilih untuk tinggal bersama dengan Romi gitu loh. Sudah jelas-jelas Romi itu kan jahat gitu loh, dan dia kan sering teledor hingga sekarang anaknya meninggal. Makanya meninggalnya Loli membuat Yuda benar-benar sangat sedih, histeris, karena Loli sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Namun apapun itu memang sudah terjadi dan sudah menjadi suratan takdir bagi Loli karena Loli meninggal semacam itu. Ya, dan hal ini tentu saja membuat kericuhan semakin dalam, di mana dia semakin menyalahkan Julian atas kematian dari Loli. Walaupun sebenarnya sejak awal Loli itu ada itu kan karena Dania dan juga Romi. Seharusnya yang bertanggung jawabkan itu adalah Dania, karena Dania tidak jujur. Gitu loh, andai saja Dania jujur dengan Romi, mungkin Loli tidak akan meninggal dan mungkin dia tahu bahwa anaknya itu bernama Loli dan punya ayah Romi semacam itu. Nah, sementara nih guys ya, Wulan itu yang ditampar oleh suaminya sendiri membuat dia tidak terima, karena walau bagaimanapun ayahnya, papa kandungnya dia sendiri yang selalu memenuhi kebutuhan dia sendiri, tidak pernah menampar dia. Namun suaminya yang tega-tega menyakiti Wulan memilih Dania, wanita lain, menampar semacam itu. Dan di situ nih guys ya, otomatis membuat Wulan ini sangat marah betul, dan dia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena sikap suaminya yang jahat semacam itu menampar dia. Padahal ayah kandung dia sendiri tidak pernah melakukan itu. Kenapa Romi bisa melakukan itu nih guys ya? Makanya di situ nih guys ya, Wulan benar-benar sangat sedih gitu loh atas sikap dari suami yang ternyata memilih Dania, menampar istrinya Wulan. Emang dia nggak mikirin keluarganya semacam itu, dan dia tidak terima. Dia mau mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Karena apa? Romi sudah tidak mencintai Wulan lagi, dan dia sedih betul sebenarnya guys. Dan sementara Dania sendiri pun juga akan mengajukan gugatan cerai. Namun Romi tidak akan mau terima itu semua guys. Ya, dan seluruh keluarganya itu mendengar perselisihan antara Romi, Wulan dan juga Dania nih guys ya.